nasab dan akhlak itu dua hal yang berbeda. Kalau nasab itu kan berkaitan dengan darah. Cara membuktikannya adalah buku catatan nasab, kemudian sejarah, kemudian tes DNA, kemudian pengakuan dari lembaga-lembaga internasional penulis nasab. Kalau akhlak itu kan buah dari ilmu. Ada orang yang nasabnya baik tapi akhlaknya tidak baik. Ada orang yang nasabnya tidak jelas tapi akhlaknya baik. Jadi ini dibedakan, jangan dicampur aduk. Kalau dicampur aduk nanti pusing gitu ya. Misalnya begini, Ikrimah bin Abu Jahal itu akhlaknya bagus, sahabat Rasulullah yang termasuk sahabat yang dekat, berarti di atas wali kan, sahabat Nabi yang dekat itu ya di atas wali kutub pangkatnya, derajatnya. Ikrimah bin Abu Jahal, ya kan? Kemudian istri Nabi Sofiyah binti Huyai itu adalah anak orang Yahudi. Istri Nabi kan berarti ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman, ibu kita bersama, ya dah. Itu nasabnya Yahudi tapi akhlaknya mulia. Tuh, jadi bedakan antara nasab dengan akhlak gitu ya. Ada yang nasabnya bagus, misalnya contohnya putranya Nabi Nuh, Kan'an, itu kan putra Nabi, putra Rasul, tapi di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan oleh Tuhan itu kafir kan gitu toh. Jadi kalau kita bicara nasab, ya sudah, berdasarkan apa yang ada saja. Orang yang nasabnya itu tidak jelas atau tidak tentu atau apapun, bisa aja menjadi waliullah, bisa aja menjadi ulama besar, bisa aja menjadi apa saja gitu. Sebaliknya orang yang akhlaknya mulia juga bisa menjadi apa saja. Intinya nasab itu soal darah, soal DNA. Akhlak itu soal perilaku. Nah, kita diwanti-wanti oleh Rasulullah, barang siapa mengaku dirinya bernasab dengan bapaknya yang padahal bukan dan seterusnya, itu kan ada ancaman-ancamannya. Maka kita sampaikan saja nasabnya bagaimana. Kalau kita bicara nasab, ya nasab aja terlepas dari apapun. Kalau nasabnya memang anaknya Pak Ijo, ya bilang aja anaknya Pak Ijo, nggak usah gimana-gimana. Terlepas dari derajat, pangkat, dan manfaat orang itu bagi sesama. Kalau bicara akhlak, ya lepaskan itu, nggak usah disebut siapa bapaknya, siapa nasabnya. Yang penting akhlaknya mulia atau tidak mulia, berguna, bermanfaat bagi sesama atau tidak. Gitu loh. Supaya nggak pusing ya. Ini soalnya itu perdebatan ini kok udah campur aduk antara nasab dan akhlak. Gitu. Kita bicara nasab, oh itu nasabnya itu secara ilmiah terbukti nyambung ke Yahudi. Oh tapi ada walinya ya di situ. Loh ya nggak masalah toh. Wali saya sudah kasih contoh tadi gitu ya. Jadi mari kita bedakan sekali lagi, nasab itu berbeda dengan akhlak, akhlak berbeda dengan nasab. Memang biasanya orang yang baik itu biasanya tidak harus itu nasabnya juga baik gitu loh. Biasanya saja gitu loh. Orang yang akhlaknya baik ya nanti juga meskipun tidak punya nasab juga biasanya juga anak cucunya juga akan berakhlak baik. Begitu juga nasab dengan ilmu itu ya berbeda. Kalau akhlak itu kan sudah gabungan antara ilmu dan amal ya. Ilmu dan amal. Nah, kalau ilmu itu ya berbeda dengan nasab gitu loh. Orang berilmu itu bisa jadi nasabnya nggak jelas. Orang bernasab jelas bisa jadi tidak berilmu. Jadi kalau kita bicara nasab ya udah batasi aja soal nasab. Kenyataannya bagaimana, terima, gitu loh, sepahit apapun. Jangan menyembunyikan kebenaran, gitu loh. Di Al-Quran kan diancam siapa menyembunyikan kebenaran, begini dan begitu, dibaca sendiri. Begitu juga di dalam hadis, apalagi terkait dengan nasab. Tuh, dan ya seperti itu ya. Begitu juga mengenai tesis ilmiah, itu ya dijawab dengan antitesis. Bukan dengan fitnah, itu loh, bukan dengan mengerahkan buzzer. Itu ya coy.